Semangat pagi kawan-kawan, kembali semangat bersama Om Nur. Di sharing maintenance kali ini kita akan membahas tentang maintenance KPI, yaitu sebuah tolok ukur di mana fungsinya untuk mengukur tingkat keberhasilan atas tim maintenance kita terhadap beberapa item menyangkut program-program atau target yang telah kita buat di maintenance strategi sebelumnya. Nah, di dalam membuat maintenance KPI ini, itu sebenarnya yang kita ukur adalah baik dari sisi manusianya atau dari sisi manpower kita atau human resource kita. Yang kedua, dari sisi mesin, jadi mesin yang kita kelola. Dan yang ketiga, itu dari sisi material, hal yang terkait material yang kita gunakan. Yang keempat, terkait metode atau SOP yang ada di tempat kita. Dan yang kelima, environment. Nah, perihal KPI ini, apakah kita ingin membuat semuanya memiliki KPI atau hanya sebagian saja? Kebanyakan saat ini orang masih membuat KPI hanya sebatas di sisi mesin saja. Nah, tapi kali ini coba kita kupas secara lengkap semuanya, mulai dari sisi manpower-nya sampai environment-nya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Jadi yang pertama, di dalam maintenance, KPI yang kita buat, misalnya kita mau membuat dari sisi untuk manpower kita. Nah, ada beberapa hal, misalnya kita mau mengukur seberapa besar availability kesiapan tim kita, berarti availability manpower. Nah, sama, berarti kita harus ukur kira-kira dari jumlah manpower yang ada, jumlah jam kerja atau hari yang ada, seberapa sering teman-teman kita, tim kita tidak hadir di tempat kerja, di luar schedule off, cuti, ya, atau schedule yang memang libur bersama. Nah, di situ rumusnya sama. Rumusnya, jadi dari jumlah orang dikali dengan jumlah waktu yang tersedia, ya, dikali dengan hari yang akan kita ukur, misalnya ada 30 hari, 30 hari, dikurangin jumlah ketiadaan orang itu ada di lokasi tersebut atau tidak masuk karena sakit, karena yang lain-lain di luar yang cuti tadi, cuti atau libur resmi. Nah, dibagi dengan jumlah waktu yang tersedia kali orang kali jumlah manpower kita kali 100%. Nah, di situ akan ketemu berapa available dari tim maintenance kita. Itu misalnya. Yang kedua, misalnya kita mau mengukur atas tingkat pengembangan atau development manpower kita. Misal kita punya acuan atau membuat acuan, kita mewajibkan setiap orang harus ada 2 jam misalnya untuk dilakukan training atau mentoring dalam setiap bulannya. Berarti kita harus ukur semua. Kira-kira pencapaian dari sistem pengembangan kita misalnya, tinggal kita ukur di situ jumlah orang yang kita miliki, ya, dikali berapa jam dia mendapatkan training selama 1 bulan, training atau mentoring, dibagi dengan waktu dari jumlah orang dikali 2 jam tadi target kita. Nah, di situ tinggal kali 100%, nanti akan ketemu. Nah, itu contohnya di manpower. Nah, teman-teman bisa membuat KPI yang lain lagi misalnya, ya. Terus yang kedua, misalnya kita membuat KPI terhadap mesin. Nah, dari mesin, umumnya orang hanya membuat 2 item biasanya. Padahal sebenarnya ada banyak, ya. Tapi kembali ke kebutuhan kita saat ini. Misalnya yang pertama, kita mau mengukur availability atau kesiapan alat atau kesiapan mesin. Rumusnya sama, ya. Sama dengan kita menghitung manpower tadi, kalau tadi orang sekarang mesin. Nah, untuk menghitung availability ada 2 hal yang kita harus pahamin. Kita mau pakai physical availability atau mechanical availability.
Kalau physical availability yaitu kesiapan secara fisik, ya, fisik alat itu. Kalau mechanical availability itu kesiapan secara mekanis, dan rumusnya ini berbeda. Kalau physical availability atau PA itu rumusnya adalah MOHH. MOHH itu machine on hand hours. Jadi waktu yang tersedia untuk mesin. Kalau sehari itu 24 jam. Nah, kalau MOHH itu kita jabarkan lagi, MOHH itu terdiri dari 3 komponen, yaitu working hours, di mana jam kerja suatu alat. Yang kedua, breakdown, di mana alat itu tidak bekerja karena rusak. Yang ketiga adalah standby. Jadi alat itu tidak bekerja karena ya tidak rusak, atau mungkin tidak ada pekerjaan, atau mungkin hujan dan yang lain-lain, yaitu standby. Nah, ketiga item ini kalau dijumlah itu menjadi 24 jam dalam sehari. Nah, itu rumusan untuk menghitung PA. Caranya bagaimana? Jadi kalau menghitung PA itu adalah MOHH, waktu yang tersedia, dikurangin breakdown, jadi berapa jumlah jam mesin Anda rusak. Jadi MOHH dikurangin breakdown time-nya, dibagi MOHH dikali 100%. Nah, itu akan menjadikan availability. Ya. Kalau misalnya Anda akan menghitung dalam 1 bulan, berarti tinggal dikali 30 hari. Sama, ya. Kira-kira itu. Yang kedua, biasanya diukur di mesin adalah MTBF, Maintain Between Failure. Jadi Maintain Between Failure itu adalah alat atau tool di mana kita bisa mengukur jadi durability atau ketahanan alat dalam operasi. Jadi tujuannya dengan MTBF kita bisa mengukur berapa lama alat itu misalnya saat ini bekerja, terus kemudian rusak, terus terjadi rusak lagi, itu berapa lama waktunya. Ya, sama seperti kalau kita contohkan misalnya teman-teman saat ini sehat, ini bisa masuk kerja, terus tiba-tiba 2 hari kemudian teman-teman sakit, berarti itu durability-nya, daya tahannya adalah cuma berapa? 24 jam kali 2 berarti 48 jam. Berarti setiap 48 jam habis itu sakit atau rusak. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga MTBF, ya, Maintain Between Failure tadi. Mengukurnya bagaimana? Yaitu kita mengukur jumlah pencapaian jam kerjanya. Misalnya dalam 1 bulan, ya, mesin itu bekerja selama 100 jam misalnya, ya. Terus di dalam 1 bulan itu mesin itu terjadi kerusakan atau berhenti karena ada perbaikan 2 kali. Berarti berapa MTBF-nya? Berarti MTBF-nya adalah 100 jam penyampaian jam kerjanya dibagi 2 frekuensi dari breakdown-nya. Nah, disitulah menunjukkan durability atau ketahanan mesin itu. Berarti kalau kita terjemahkan, mesin itu hanya mampu beroperasi 100 jam dibagi 2 kali frekuensi kerusakan, setiap 50 jam rusak. Ya. Kalau setiap 50 jam rusak, berarti mesin itu hanya bekerja sekitar 2 hari atau lebih, ya, 2 hari kan 24 jam rusak. Nah, itu kira-kira untuk MTBF. Yang ketiga, di dalam mesin. Nah, ini kadang banyak orang yang tidak mengukur ini, yaitu cost. Cost atau biaya maintenance. Jadi, cost atau biaya maintenance, banyak orang mengambil beberapa parameter. Ada yang mengukur berdasarkan berapa cost maintenance dibandingkan dengan pencapaian produksinya atau pencapaian penjualannya atau pencapaian revenue dari company itu. Nah, ada yang memakai begitu. Jadi misalnya cost dalam 1 bulan misalnya menghabiskan untuk cost maintenance sebesar 200 juta. Terus perusahaan bisa menghasilkan revenue atau pendapatan misalnya anggaplah 2 miliar. Nah, berarti cost maintenance-nya berarti 200 juta per 2 miliar kali 100%. Nah, kira-kira itu. Ada juga yang mengambil referensi bahwa cost maintenance itu berdasarkan plan yang dibuat. Artinya, berarti
kita dalam 1 tahun kita telah membuat budget. Kira-kira dalam 1 tahun ini budget maintenance-nya itu kita berapa? Nah, budget maintenance itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Intinya teman-teman bisa membudgetkan kira-kira, oh dalam setahun saya punya budget maintenance misalnya 1,2 M atau 2,4 M. Berarti per bulannya berapa? Dasar budget maintenance itulah nanti akan dihitung kira-kira dari plan yang kita rencanakan di budget maintenance itu realisasinya cost-nya berapa dalam setiap bulan. Nah, itu 3 hal yang umum digunakan di KPI terhadap mesin. Banyak hal yang lain. Saya contohkan lagi, sekarang kita masuk di material. Di material juga sama. Di material itu sebenarnya juga sudah masuk di dalam cost. Cost itu artinya di dalam biaya yang ada tetap menggunakan part-part yang kita konsumsi. Jadi telah tercapture dengan cost kita menjadi material. Tapi bisa mengukur juga untuk kontrol kita, misalnya seberapa banyak barang-barang yang kita pakai itu misalnya yang kualitasnya tidak bagus, tidak sesuai ekspektasi kita, atau premature failure atau product failure. Nah, itu juga bisa hitung menjadi perhitungan untuk KPI terhadap material kita. Tool kita, perlengkapan kerja kita itu adalah bagian dari material. Kita bisa buatkan KPI-nya, misalnya kita hitung seberapa banyak persentase tool kita yang standar, seberapa banyak tool kita yang rusak. Misalnya kita punya jumlah tool 100, ternyata dalam 1 bulan ya tool itu ada 1 yang rusak ya atau hilang. Jadi available tool kita hanya 100 kurangin 1 dari 99%, berarti depresiasinya atau loss-nya itu ada 1% tool yang hilang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam metode. Nah, di dalam metode ini banyak hal juga yang bisa kita ukur. Misalnya ya, kita akan punya program maintenance yang telah kita buat. Misalnya ngomong inspection. Kita mempunyai target bahwa setiap mesin harus dilakukan inspeksi misalnya minimal sebulan 2 kali. Nah, dari jumlah mesin yang kita punya, sekarang kita lihat misal punya 30 mesin. Harusnya di dalam 1 bulan adalah pencapaiannya adalah 60 kali inspeksi. Tapi ternyata pelaksanaan inspeksi hanya 30 unit atau 30 kali. Sehingga artinya pencapaiannya baru 50% di dalam hal inspeksi. Nah, terus misalnya dalam hal SOP, kita misalnya punya 10 SOP. Di dalam SOP itu kita mau mengukur misalnya apakah SOP ini sudah dipahamin oleh semua orang ya. Kita juga akan mengevaluasi misalnya apakah SOP ini semua sudah sesuai atau saat ini perlu ada yang direvisi. Nah, itu semua bisa kita ukur tentunya dengan target. Misalnya kita mentargetkan melakukan evaluasi dan sosialisasi misalnya setiap bulan 1 SOP. Nah, tinggal pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu kira-kira di dalam hal metode. Oke, yang terakhir, di dalam hal misalnya environment atau lingkungan kerja atau pola kerja atau budaya kerja, kita bisa ukur. Misalnya ya, kita ada mentargetkan membudayakan coaching on counseling misalnya. Dalam 1 bulan setiap orang harus sekali dilakukan coaching counseling. Nah, pencapaiannya berapa? Itulah menjadi performance yang bisa mengukur pencapaian program-program kita. Yang kedua, misalnya terhadap tata letak di lokasi kerja kita. Misalnya, kita punya beberapa lokasi, misalnya area kerja di maintenance, misalnya di workshop, atau mungkin ada di area di tempat penimbunan limbah B3, atau ada mungkin tempat-tempat yang lain, tempat asetilin dan yang lain-lain. Misalnya kita mentargetkan inspeksi di lokasi tersebut untuk melihat tata letak ya sudah sesuai dengan yang kita desain, terus kepatuhan terhadap regulasi ya kita sudah sesuai atau tidak. Misalnya kita ingin melakukan inspeksi di area tersebut setiap bulan sekali ya. Nah, di situ nanti kita ukur seberapa
pencapaian kita terhadap inspeksi itu, nah itulah performa kita. Misalnya total lokasi kita ada 5, ya. Berarti setiap bulan harus 5 lokasi itu diinspeksi. Ternyata kita hanya menginspeksi 3 area. Berarti pencapaian terhadap program tadi cuma 3/5 kali 100%. Nah, kira-kira teman-teman seperti itu di dalam hal KPI. Jadi KPI ini sangat penting apa? Karena kita bisa mengukur pencapaian tim kita. Nah, perihal untuk mengukur itu apakah kita mau bermain di level yang langsung tinggi, ya tentu saja kita harus cross-check dengan kebutuhan dari tim manajemen dan kondisi tim kita. Nah, lebih baik kita bertahap. Tidak harus memiliki target yang muluk-muluk tapi tidak bisa tercapai, tetapi kita harus membuat target itu yang spesifik, ya. Atau orang bilang biasa SMART, specific, measurable, tangible, terus gampang dilakukan, masuk akal. Kira-kira itu teman-teman. Cukup sekian, semoga sharing ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat bersama Om Nur. Salam.